Halo, selamat sore ya. Perkenalkan nama saya Igede Wiraditya Kusuma, nomor induk mahasiswa 0422816815. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil praktikum tugas satu saya di mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Dan di sini kita disuruh tugasnya adalah untuk membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi ya, dan di sini file-file yang diberikan dari e-learningnya ya, dan saya sudah mendownloadnya. Oke, saya mendownloadnya. Dan di sini kita untuk membuat ya atau mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS dan JavaScript ya. DOM ya, yang penting itu. Oke. Soal tugasnya adalah untuk membuat front end tanpa menggunakan backend ya terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak terbaca melalui database tapi melalui JS ya, JavaScript file yang akan dilakukan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, di sini kita suruh membuat sistem aplikasi ya, dan pertama di sini kita harus halaman utamanya ya, di indeks ini harus ada halaman login ya, ada input, email, password, tombol login, dan jika salah kita masukin password ataupun masukin email akan muncul pop up atau alert ya, semacam modal gitu ya. Kemudian terdapat lupa password dan daftar. Oke, di sini saya langsung tampilkan di menu indeks ya, pertama ya, indeks di form ya, di form. Oke, ini form, ada email, kemudian ada password, kemudian ada login ya, sudah. Kemudian di sini ada menu lupa password dan daftar. Nah, tinggal membuat alert ya, alert dari ketika kita salah ya. Di sini saya sudah ada di script.js ya, dan di sini saya ulangi ya, di sini dari atas kalau nggak salah. Oke, di mana ya? Wait. Oke, di sini ya, email input ya. Ketika email dan password input ya. Kalau kita klik dan tidak masukkan email, akan muncul error, dan soal errornya akan muncul seperti ini, email tidak boleh kosong ya. Kemudian kalau emailnya salah ya, kalau tidak terdaftar di sistem ya, atau database dari JavaScript ya, bukan database dari backend ya, itu akan muncul format email tidak valid ya. Dan password pun juga gitu, kalau passwordnya kosong tidak akan muncul pop up seperti password tidak boleh kosong. Dan password kalau isi 2 akan tulisan password minimal 3 karakter ya. Dan itu ya, kita akan coba ya. Kita akan coba di indeks langsung, kita terminal run, sorry, start debugging. Oke, di sini kita coba dulu ya, acak dulu emailnya, passwordnya acak, akan muncul format email tidak valid. Nah, ini pop up yang pertama. Kalau kita kosongkan akan muncul seperti email tidak boleh kosong, dan kita akan masukin emailnya ya. Ini saya masukin emailnya, email ut.ac.id, dan saya masukin password yang salah, akan muncul email atau password yang Anda masukkan salah, itu pop up alertnya. Dan kalau kita pilih lupa password akan muncul lupa password ya, modal ya, pop up modal. Di sini kita masukin acak, akan muncul tidak terdaftar ya, format email tidak valid ya. Kemudian kalau kita masukin email yang benar ya, akan muncul link reset password telah dikirim ya, dan kita akan masukin password yang benar. Oke, daftar belum ya? Daftar di sini ya, tinggal kita masukin aja nanti ya. Dan daftar, kalau kita udah daftar akan bisa masuk login dengan data yang kita masukkan tadi ya. Tapi ini kita sudah daftar. Oke, kita langsung login. Sini akan muncul login berhasil ya. Oke, tugas pertama sudah selesai ya, maksudnya yang pertama. Oke, yang kedua adalah ketika menu dashboard ya. Menu dashboard di sini yang terpenting adalah menu utama ya. Itu terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, history, bahan ajar, dan ini yang paling terpenting adalah tampilkan greeting ya. Nah, ini dipetik dua nih ya. Ini sangat penting mungkin ya. Oke. Di sini di menu dashboard kita akan cek ya.
Oke, di sini ada stok, kemudian tracking HTML, tracking ada laporan HTML, kemudian history HTML, dan selamat datang sudah kita isikan, dan terakhir greeting sudah kita isikan di script sini ya. Ya, sini. Function greeting ya. Sini kalau dia jam 5 sampai jam 12 selamat pagi, jam 12 sampai jam jam 12 sampai jam 17 selamat siang ya. Kemudian 17 sampai jam 21 selamat sore, dan kayak ganti ya. Jangan 5 deh. Coba kasih 6 aja ya. 6 12 12 selamat siang tuh sampai jam, kalau di Indonesia sih sampai jam 9 ya. Dari jam 9, kemudian dari jam 9 sampai jam jam 12 ya, bener dah. Jam 12 sampai jam 18 itu selamat siang ya. Bukan, selamat sore ya. Oke, sampai jam 15. Jam 15 sampai jam 18 itu selamat sore, dan selain itu selamat malam ya. 16 ya. 16 saja. Oke. Oke. Langsung di sini saya udah buat greetingnya ya. Dan kita akan cek ya. Di sini selamat siang tetap ya. Selamat sore ya, karena sudah saya ganti tadi jam 3 ya. Selamat sore. Dan oke. Informasi bahan ajar sudah, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi. Oke, sudah berisi tampilannya. Tinggal kita lanjut yang ketiga, dashboard ya. Input nomor delivery order atau DO ya. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan status pengiriman itu sesuai ya. Mau tampilan kayak gimana ya. Yang penting ada status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Ya, detail ekspedisinya itu JNE, tanggal kirim, jenis paketnya apa. Yang penting ada total pembayarannya ya. Dan di sini kita masuk ke menu tracking pengiriman. Oke, di sini saya sudah buat ya. Ketika dia kosong akan muncul pop-up seperti silakan masuk nomor DO terlebih dahulu. Ketika saya ketik AA huruf, dia akan pop-up-nya akan tulisan begini, nomor DO hanya boleh berisi angka. Ketika saya melakukan nomor DO-nya salah ya, saya akan muncul nomor DO tidak ditemukan. Silakan coba dengan nomor yang benar. Oke, nomor yang benar di sini adalah kita dapatnya di data.js yang diberikan oleh guru kita ya di sini ya. Oke. Di sini Rina Wulandari ya, dan sini juga ada Agus Pranoto. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang di atas saja ya. Kita masukin ya. Dan muncul nama mahasiswa Rina Wulandari, nomor DO yang oke, status dalam perjalanan, JNE, tanggal, jenis paket ya. Kemudian 180.000 harga, dan ini riwayat pengiriman muncul, dan ada progresnya ya, sudah saya buat. Oke. Sudah di situ kita akan lanjut ke informasi stok bahan ajar. Oke, menentukan stok bahan ajar. Kita cek dulu di stok bahan ajar di sini ya. Di sini saya buat nomor cover ya, nomor cover, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis edisi stok aksi ya. Dan oke, kita langsung aja masukin aja ya, kita coba ya, tes aja ya. Kita back, kemudian kita masukkan informasi bahan ajar. Di sini ada 5 ya. Oke, kita bisa tambahkan stok bahan ajar karena ini sesuai dengan terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru ya menggunakan JavaScript DOM ya. Oke, kita langsung coba. Nah, sini contoh saya pakai UPBJJ 77 ya. Nah, ini saya tinggal dibalik kode barang ya. Kode barangnya itu saya ambil di kita ambil di sini ya.
ambil di sini mesin kode barang ini. Oke, nama barang, tika profesi, jenis barang BMP ya, edisi 1, stok 1 atau 10 ya, cover. Nah, di sini kita harus download dulu filenya ya, download dulu filenya, kita klik save ya. Kebetulan saya udah download. Nah, saya taruhnya di aset ya, jadi ada foto baru di sini ya. Nah, kita bisa masukin alamat diktorinya di sini, aset ya, di sini ya. Oke, kita ikuti aja. Di sini assets strip mesin 4408 itu JPG ya tadi filenya, kita tambahkan. Nah, stok berhasil ditambahkan, akan muncul seperti ini. Nah, ada 6 ya. Oke, ada stok 10. Dan ya, kita sudah ke informasi yang keempat, yang terakhir. Oke, udah itu aja ya. Itu sudah ya. Jadi oh, yang tadi yang terakhir ya, kita belum coba. Coba kalau menu logout gimana ya? Di sini ada menu pop up. Apakah Anda yakin ingin logout? Kalau kita cancel akan kembali lagi. Kalau kita pilih OK akan keluar. Dan kita coba akan daftar dulu ya. Saya pakai nama saya Wira. Emailnya wira@ut.ac.id, password. Oke. Saya mau jadi administrator aja. Oke. Sudah terdaftar, kita langsung login ya. Apakah bisa? Password salah, kita ulang lagi. Login berhasil ya. Jadi kita bisa lihat. Tapi sini total bahannya ajarnya 5 ya. Karena script yang saya buat ketika dia logout dia akan terhapus lagi ya. Oke, itu aja. Jika ada salah kata saya minta maaf, dan jangan jika ada salah kata ya saya minta maaf, dan itu aja. Terima kasih dan selamat sore.